Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim, mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita untuk memahami setiap ilmu yang hakikat sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut Allah lembutkan hati kita sehingga kita bisa berakhlakul karimah seperti yang diberikan teladan, yang diteladankan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas muqaddimah daripada kitab ini. Diawali dengan bismillah, hamdalah, dan salawat. Ketiga hal ini penting sekali, sering kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau mau tidur, saya menganjurkan agar anak-anakku sekalian menjadikan bismillahirrahmanirrahim ini wirid, dibaca 21 kali. Kira-kira lama atau sebentar? Panjang atau pendek?
Banyak atau sedikit? Sedikit. Ya. Kata Imam As-Sawi di dalam kitabnya bahwa barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka ketika tidur ia akan terjaga. Tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin anak-anakku sekalian dulu waktu kecil, waktu SD, waktu MI diajarkan begitu oleh orang tua. Itu ada dalilnya. Jadi itu jadikan wirid ya. Hamdalah, banyakin bersyukur kepada Allah dengan memuji, bersyukur, berucap alhamdulillah. Betapapun kita ada saja kurangnya, kalau manusia dengan nafsunya pasti nggak ada ujungnya kalau untuk berbicara puas. Maka senantiasalah berucap alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kalau Nabi mendapatkan satu kenikmatan, satu kebaikan, Nabi berucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, yang mana bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus sholihat, sempurna segala bentuk kebaikan. Alhamdulillah. Karena nikmat dari Allah kita bisa melihat, bisa membaca. Dengan nikmat mendengar, telinga yang Allah berikan, kita bisa mendengarkan setiap bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar petua, pitutur, nasihat, tausiah, mauidhatul hasanah. Maka kita bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sekali lagi coba banat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Banin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kata Sayyidah Aisyah juga, kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, beliau juga baca alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Hal itu keadaan. Mungkin maksudnya alhamdulillah ala kulli hal itu alhamdulillah segala puji bagi Allah, ala atas kulli hal segala sesuatu. Ya kira-kira kalau kayak Sahroni mah alhamdulillah ya sesuatu. Sahroni Sarini. Sarini ya. Alhamdulillah ala kulli hal, berarti tetap bersyukur. Oke. Juga sholawat, banyakin baca sholawat. Ada sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu pendek loh. Sallallahu ala Muhammad. Pendek nggak? Pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali tuh saya diajarin. Nggak nyampe sejam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rezekinya dipermudah. Amin ya robbal. Bahkan kalau kita doa kagak baca sholawat, itu doanya menggantung. Doa dengan sholawat itu ibarat doa yang menggunakan sayap. Maka supaya kita dipermudah, banyakin sholawat dan jadikan wirid sholawat. Selain bacaan Al-Quran dan zikir, sholawat sebagai bentuk daripada zikir. Wa ba'du. Nah sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah apa? Setelah bismillah, hamdalah dan
Salawat. Falamma ra'aitu. Falamma maka tatkala. Atau maka ketika, sama tatkala, ketika sama baik. Ra'aitu aku melihat. Katsiron, apa katsir? Banyak min tullabil ilmi, dari para pencari ilmu alias santri. Pencari ilmu. Tullab itu bentuk jamak dari tolib. Tolib satu orang santri atau satu orang siswa. Tullab banyak siswa atau para siswa atau para santri. Maka ketika aku melihat banyak di antara para siswa atau para pencari ilmu fi zamanina, di zaman kami. Ini siapa nama penyusun kitab Ta'limul Muta'allim? Syekh Imam Az-Zarnuji. Yang mana menurut satu riwayat beliau wafatnya 591 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440 berapa? 2. Berarti kurangin 591 berapa tuh? Selisihnya berapa abad? 1 abad. Berapa abad? 1442 dikurangi 591. Berapa? 900. Berarti 9 abad. Dulu Syekh siapa? Az-Zarnuji bilang, aku melihat banyak di antara para pencari ilmu di zaman kami, di zaman dulu. Yuk kita bedakan nanti dengan zaman sekarang. Apa kata beliau? Yajiduna ilal ilmi. Mereka sungguh-sungguh. Yajiduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh terhadap ilmu. Artinya mereka sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, berusaha keras belajar siang dan malam. Wala yasiluna, dan tetapi mereka tidak mampu yasiluna, menggapai itu ilmu. Tapinya sungguh-sungguh belajarnya, usaha keras siang malam. Wala yasiluna, tapi mereka tidak sampai, tidak menggapai itu ilmu. Kenapa? Kok bisa sih? Padahal sungguh-sungguh. Au min manafi'ihi, atau mendapatkan manfaat. Artinya tidak sampai, juga tidak mendapatkan manfaat ilmu. Wa thamratihi, apa samrotun? Buah. Dan juga buahnya. Mereka sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan buahnya. Kalau orang nanam pohon, pasti ada buahnya. Kalau nanam mangga, pohon mangga ada buah, namanya buah mangga. Kalau kita belajar usaha thalabul ilmi, mestinya ada buahnya. Apa namanya? Ilmu. Ini mah nggak dapat. Ilmunya nggak dapat, manfaatnya juga tidak dapat. Kok begitu ya? Itu tidak seperti sekarang, betul nggak? Sekarang enak. Kalau zaman dulu dicocol dulu, dicolek dulu ke tinta, baru ditulis, betul nggak? Atau kalau yang pernah lihat film orang-orang company tuh pakai apa itu? Yang ujungnya kayak bulu ayam. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya.
Zaman sekarang gampang. Dapat informasi cukup buka gadget, kalau ada internet gampang. Malas ngetik tinggal Google Voice, betul nggak? Hukum kunut, keluar hukum kunut. Tulisan ada, artikel ada, gambar ada, video juga ada. Dapat ilmu gampang sekarang. Dapat informasi mudah, tapi pertanyaannya manfaatnya ada atau tidak? Berkahnya ada atau tidak? Belum tentu. Maka ini pula yang disinggung oleh Syekh Az-Zarnuji. Di zaman kami banyak orang yang sungguh-sungguh nyari ilmu, tapi sayang mereka tidak sampai, tidak menggapai ilmunya, tidak dapat nilai manfaat, tidak dapat buahnya ilmu. Apa itu buah ilmu? Wahiyal amalu, yaitu amal. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Pinter sih, tapi sayang ilmunya tidak diamalkan. Tantangan berat untuk anak-anakku sekalian penghafal Al-Quran. Lisan kita sering mengulang-ulang bacaan Al-Quran firman atau kalamullah. Maka tantangan terbesarnya jangan sampai lisan kita justru tadinya sering membaca ayat suci, tapi keluar kemudian caci dan maki. Na'udzubillahi min. Lisan kita kemudian menyimpan, mengulang Al-Quran dan disimpan dalam hati. Jangan kemudian sampai ada isi dalam hati kita sakit hati, ataupun dengki, iri, suudzon. Berawal dari hati, kemudian berubah menjadi perbuatan akhlakul karimah. Maka anak-anakku sekalian, ayo, anak-anakku sekalian sedang berikhtiar menghafal Al-Quran. Anak-anakku sekalian adalah generasi hamalatul Quran yang berusaha membawa Al-Quran pada kolbu kalian semua, dan kemudian dari kolbu itu terpancar ke dalam tutur kata, lisan, perbuatan, dan tentunya adalah akhlakul karimah. Amal. Jadi bukan sekedar ilmu doang. Ada pepatah mengatakan, pepatah bahasa Arab, pernah dengar mungkin anak-anakku, al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Itu mahfudot. Yang pernah sekolah di diniyah, di TPA pasti pernah tuh. Al-ilmu bila amalin, ilmu dengan tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Sayang pohon rindang, tapi kalau tidak berbuah hanya jadi sampah saja. Betul-betul. Makanya buah dari ilmu adalah apa? Amal. Wahiyal amalu bihi, yaitu amal bihi terhadap itu ilmu. Wan nasru yahramuna lima annahum akhta'un. Wan nasru, dan menyebarkannya. Jadi di zamannya siapa ini? Az-Zarnuji, ilmunya ada tapi tidak ada amal dan tidak menyebarkan. Wan nasru itu menyebarkan. Yahramuna, titik tuh sampai situ dulu, titik. Yahramuna, kenapa sih terjadi begitu? Yahramuna lima annahum, mereka terhalang dari nilai manfaat karena apa? Lima, karena perkara annahum, bahwasanya mereka akhtau, keliru atau salah. Ada pepatah mengatakan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tersifati oleh khata, salah, wan nisyan, dan lupa.
Nah, khata. Mereka yang belajar tidak dapatkan manfaat karena apa? Karena mereka akhtau, salah. Toroikohu, dalam caranya. Caranya salah. Wataraku, dan mereka meninggalkan syaraitahu, syarat-syaratnya. Anak-anakku, kalau kalian belajar, kalau kalian tolabul ilmi, tapi tolabul ilmi tapi salah caranya. Akhtau, artinya apa akhtau? Salah. Toroikohu, caranya. Wataraku, dan meninggalkan syaraitahu, syaratnya. Mau belajar, mau ngaji, tapi syarat-syaratnya ditinggalkan, maka jangan harap bisa mendapatkan buah dari ilmu. Wa kullu man akhta'at tariqa, wa kullu man, dan setiap orang akhta'a, yang salah, at-tariqa, dalam cara. Orang kalau salah caranya, kira-kira begitu, dolla, maka akan tersesat. Contoh, jangan dulu bicara urusan agama atau akhirat. Ada orang dapur masak, dia mau bikin kue bolu tapi pakai merica. Kira-kira jadi enggak kue bolunya? Itu kira-kira bolu rasa gado-gado. Itu urusan dunia, betul? Apalagi urusan akhirat. Makanya wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Apa artinya? Setiap orang yang salah dalam cara, maka ia akan tersesat. Salah jalan akan tersesat. Kayak kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanalul maqsuda, dan wala yanalu, dan tidak akan sampai. Yanalu itu mencapai, dan tidak akan mencapai apa? Al-maqsuda, tujuan. Mau kemana? Mau ke Bandung. Cara dan jalannya malah ke arah Banten. Kira-kira sampai tidak ke tujuan? Tidak. Makanya wala yanalul maqsuda, dan tidak akan mencapai al-maqsud, artinya tujuan. Qalla au jalla. Qalla, apa qalla itu? Qalil. Apa qalil? Baik tujuan itu qalla, sedikit, au jalla, atau tujuan itu besar. Allah kan jalla jalalu, jalla itu agung, agung itu besar. Anak-anakku kalau di pondok pesantren ngaji kitab, pembahasan yang seperti ini, itu ada hikmahnya. Di mana hikmahnya itu, secara tidak langsung kita belajar menerjemahkan bahasa Arab kata per kata. Dan ini akan kepake ketika kamu juga membaca, mempelajari Al-Qur'an. Jadi tahu, oh ini artinya ini itu artinya itu. Balik. Jadi nggak akan mencapai tujuan. Qalla au jalla, baik tujuan itu kecil ataupun jalla besar. Terus bagaimana? Aradtu, oleh karena itu aradtu, aku bermaksud. Siapa? Tu di sini domir anak di sini saya di sini kata siapa? Syekh Azhar Nuji. Aradtu, aku bermaksud. Wa ahbabtu, dan aku ingin. Senang. Ahbab dengan artinya senang. Wa ahbabtu, dan aku senang hati. An ubayyina, untuk menjelaskan. Ada surah Al-Bayyinah, bukti yang nyata, penjelasan yang nyata, yang jelas. Maka kata an ubayyina artinya aku ingin an ubayyina, untuk menjelaskan. Lahum, kepada mereka. Siapa mereka di sini?
tullabul ilm, para pencari ilmu. Aku bermaksud, aku bersenang hati, aku ingin untuk menjelaskan lahum kepada para penuntut ilmu, para pencari ilmu, thariqat ta'allumi, tentang cara belajar. Thariq secara bahasa jalan, tapi yang enak kita terjemahkan cara atau metode atau strategi. Nanti ada strateginya kalau kamu ingin mudah menghafal dengan cepat, tidak mudah lupa. Kadangkala sulit menghafalnya tapi mudah lepas. Nah, itu ada caranya. Dan kita juga bisa tahu kendalanya kenapa sulit menghafal. Ada nggak di sini yang sulit menghafal? Sampai katanya, kamu kalau sulit udah bakar, masukin sini, diminum. Itu bisa? Oh bisa. Bisa apa? Keracunan. Makanya ada caranya, nggak sembarangan. Ulama sudah memberikan tata caranya, termasuk ya penyusul kitab ini Syekh Az-Zarnuji. Aku bermaksud untuk menjelaskan kepada para pencari ilmu cara untuk belajar ala ma ra'aitu, ala berdasarkan atas ma ra'aitu, ma apa ra'aitu yang aku lihat fil kutubi, di dalam kitab-kitab. Jadi beliau berdasarkan apa yang beliau kaji, beliau pelajari, beliau lihat dari kitab-kitab. Kitab-kitab karya siapa? Para ulama. Makanya kamu harus senang baca buku. Al-Quran wajib di sini, hadis wajib pelajari. Kamu minta ke orang tua kalau dikirimin kirimin saya buku-buku yang bagus. Tentu misalnya buku-buku yang daging semua isinya. Maksud daging itu apa? Berisi semua, bukan novel, bukan. Kalaupun mau novel yang bagus-bagus lah. Itu sebagai hiburan. Jangan novel-novel cinta, si bocah, si kecil udah ngomongin cinta, diputusin aja baru tahu nangis. Si bocah. Kadang ada anak SD kelas 5, kelas 6 bikin status ya pacaran, manggilnya bebek, ayang, mami, papi, pret. Giliran ditinggalin nangis. Ngomongnya ayah, papa. Berarti kalau udahan jadi duda sama janda dong. Masih kecil belajar sungguh. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar lautan. Meskipun rendah, tapi tetap berharga. Masih panjang kamu, masih 14-15an tahun. Karena ada yang 14-15 ya. Karena kalian kelas 7, kelas 8. Sungguh-sungguh aja. Si jauh. Jangan habiskan energi kamu untuk sesuatu yang tidak penting. Pakai energi kamu untuk menghafal Quran. Ingatan untuk hafal Quran. Jangan sampai ingatan waktu di rumah ngingat pacarmu, nginget rumus mabar. Ya, fokus ngaji untuk masa depan. Kalau nggak bisa, masa gitu. Wasamitu, masih kata si Az-Zarnuji, aku mengajarkan tentang cara belajar ini berdasarkan buku-buku, kitab-kitab. Wasamitu, dan aku mendengar min asatizi, dari ustadz-ustadzku, dari guru-guru. Seperti halnya kalian melihat teladan dari guru-guru, kalian mendengar petua, pitutur, nasihat dari guru. Yang mana itu guru-guru ulil ilmi, yang memiliki ilmu atau ahli ilmu. Ulama itu kata Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja
yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba adalah ulama. Itu ahli ilmu, ahli hikmah yang memiliki ketakwaan, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya digunakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hikami, dan hikmah. Roja'ad du'ai li. Roja'a dengan harapan, ad-du'a dengan harapan, doa, li untukku minar raghibina, dari orang-orang ar-raghibin yang sangat menginginkan terhadap ilmu. Fihi al-mukhlasin, fihi padanya al-mukhlasin adalah orang-orang yang mukhlas. Mukhlas itu beda dengan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang berusaha ikhlas. Tapi kalau mukhlas orang yang diberikan anugerah ikhlas. Jadi mukhlasin mah orang-orang yang dibersihkan. Agar apa? Doa. Jadi ini penyusun kitab Syekh Az-Zarnuji minta didoakan. Agar apa? Bil fauzi, berupa keuntungan, keberuntungan, wal kholasi, dan keselamatan. Agar beruntung, wal kholasi, dan apa? Keselamatan fi yaumiddin, pada hari kiamat. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, ba'da setelah mastakhartu, istakhartullah ta'ala fi, agar minta kepada Allah. Setelah saya minta kepada Allah supaya diberatkan satu kebaikan dalam menulis kitab ini. Wa sammaituhu, dan aku beri nama ini kitab Ta'limal Muta'allimi, dengan nama kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Jadi nama kitab ini Ta'limul Muta'allim, yakni cara atau metode belajar bagi para pencari ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, ini masih bahas muqaddimah ya. Jadi kitab ini disusun memiliki latar belakang bahwa beliau Syekh Az-Zarnuji prihatin melihat kondisi orang-orang yang belajar tapi bagaimana? Tidak hasil, tidak manfaat, tidak barokah bahkan ya. Maka beliau kemudian menyusun kitab ini, yang mana isinya berapa pasal? 13 pasal. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga ada manfaat dan barokahnya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan tentu semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai hal yang buruk, terutama dari pandemi wabah Covid-19 ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, ma'alil qutri umta wa dzakar wa subhanallahu ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah dulu, 2 qasidah.